Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Randy Adiansyah dengan NPM 2203006 dari kelas A Teknik Industri angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan pemahaman saya tentang QFD sesuai juga dengan materi yang sudah saya siapkan pada PPT kali ini. Langsung saja pada pembahasannya. Untuk QFD. QFD adalah metode sistematis untuk merencanakan dan mengembangkan produk atau layanan yang berfokus pada kebutuhan pelanggan. Ini membantu organisasi memahami permintaan pelanggan dan menerjemahkannya ke dalam rancangan produk yang efektif. Jadi QFD ini merupakan perancangan produk yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Jadi jika konsumen itu ingin, misalkan konsumennya itu ingin tekstur yang lebih lembut dari sebuah roti, maka kita harus memenuhi keinginan tersebut. Jadi jika kita melakukan metode QFD ini, maka kita akan otomatis memenuhi kebutuhan dari konsumen. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat dari QFD. Untuk tujuan QFD sendiri adalah mengembangkan produk atau layanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, untuk manfaatnya tersendiri yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi waktu dan biaya pengembangan, serta menciptakan keunggulan kompetitif. Selanjutnya dari tahapan utama dalam QFD. Yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, yang kedua ada menentukan karakteristik teknis, dan yang ketiga yaitu adalah mengembangkan solusi produk. Untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, itu mengumpulkan dan menganalisis masukan dari pelanggan. Jadi kita mengumpulkan dan analisis masukan dari pelanggan, jadi kayak kita itu menerima masukan dari pelanggan dan dianalisis apa yang harus dimasukkan untuk menjadi sebuah perancangan produk ataupun ada yang harus dikecualikan terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada menentukan karakteristik teknis, yaitu mengubah kebutuhan pelanggan menjadi spesifikasi teknis. Selanjutnya ada mengembangkan solusi produk, yaitu menciptakan konsep produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada matriks rumah kualitas atau House of Quality. Yang pertama ada matriks hubungan, yang kedua ada matriks evaluasi kompetitif, yang ketiga matriks interaksi. Untuk yang pertama matriks hubungan yaitu mengidentifikasi hubungan antara kebutuhan pelanggan dan karakteristik teknis. Jadi seperti kebutuhan pelanggannya itu ingin tekstur yang lebih lembut nih. Jadi karakteristik teknis yang untuk memenuhi kebutuhan tersebut itu apa sih? Apakah dari adonannya, apakah dari penggorengannya, ataupun dari yang lainnya. Jadi dari karakteristik karakteristik teknis itu karakteristik yang dipunyai dari komponen-komponen dari kit yang kita buat produknya itu apa. Nah, untuk selanjutnya adalah matrik evaluasi kompetitif. Jadi, yaitu membandingkan produk atau layanan dengan kompetitor. Kompetitor. Jadi seperti untuk kelompok saya itu yaitu mengembangkan produk kue tambang. Nah, untuk matrik evaluasi kompetitifnya itu berarti kita mencari nih siapa sih saingan dari kue tambang tersebut itu, dan lalu kita bandingkan nih apa yang membedakan atau apa yang melebihi dari masing-masing produk tersebut. Selanjutnya adalah matrik interaksi, yaitu menganalisis interaksi dan trade-offs antar karakteristik teknis. Jadi kita analisis nih interaksi apa, interaksi pada karakteristik teknis tersebut. Jadi misalkan interaksi antara adonan dengan penggorengan itu apa sih, ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya ada mengidentifikasi kebutuhannya pelanggan, yaitu ada pengumpulan data, pengumpulan kepuasan, analisis kebutuhan, dan penentuan target. Nah, untuk pengumpulan data itu, jadi kita mengumpulkan data dan kita itu terjun ke lapangan langsung, jadi kayak kita mewawancara, survei, observasi, ataupun yang lainnya untuk memenuhi keinginan dan preferensi dari pelanggan. Nah, selanjutnya ada pengukuran kepuasan, yaitu menilai seberapa baik produk atau layanan saat ini memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi kita teh menanyai kepada pelanggan tersebut seberapa baik sih produk yang kita buat itu, apakah baik, buruk, ataupun biasa aja, ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya ada analisis kebutuhan, yaitu mengelompokkan dan memprioritaskan kebutuhan pelanggan yang paling penting. Nah, jadi kan kita udah menanya ini semua pelanggan tersebut. Nah, kita dikelompokkan sih, ya masuk ke bagian ini apa, yang ke bagian itu apa, dan kita prioritaskan apa yang harus kita ambil untuk mengembangkan produk tersebut supaya memenuhi kebutuhan
pelanggan, ada pun juga yang kita kecualikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu ada penentuan target, yaitu menetapkan target untuk perbaikan dan pengembangan produk atau layanan. Jadi kita menetapkan targetnya nih untuk melakukan sebuah perbaikan. Apakah targetnya segini, 100, ataupun yang lainnya. Selanjutnya itu menentukan karakteristik teknis, yaitu ada identifikasi karakteristik, hubungan dengan kebutuhan, dan penentuan target. Nah, untuk identifikasi karakteristik tersendiri itu menentukan fitur spesifikasi dan atribut teknis produk atau layanan, kayak di penjelasan kayak dari penjelasan sebelumnya. Jadi untuk identifikasi karakter itu, jadi kita mengidentifikasi kayak spesifikasinya dari bagaimana sih, kayak spesifikasi dari adonnya itu harus bagaimana, spesifikasi dari penggorengnya itu harus bagaimana, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada hubungan dengan kebutuhan. Nah, ini adalah menganalisis bagaimana karakteristik teknis memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya ada penentuan target, menetapkan nilai target untuk setiap karakteristik teknis. Nah, selanjutnya ada mengembangkan solusi produk. Nah, yang pertama ada konsep awal, yaitu menghasilkan ide-ide awal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi untuk konsep awal itu kita kayak brainstorming gitu ya, mengeluarkan ide-ide awal gitu, ide-ide gitu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya ada evaluasi, yaitu menilai konsep berdasarkan karakteristik teknis dan kebutuhan pelanggan. Jadi kita evaluasi nih konsep yang sesuai dengan keinginan pelanggan itu seperti apa. Nah, selanjutnya ada solusi akhir, yaitu mengembangkan desain produk atau layanan final yang memaksimalkan kepuasan pelanggan. Nah, kita bisa lihat juga dari tabel ini, dari gambar ini. Jadi ini tuh kayak, nah ini tuh kebutuhan pelanggannya. Nah, ini karakteristik karakteristik dari produk yang kita buat. Nah, selanjutnya ini kompetitor nih, penilaian dari kompetitor. Nah, selanjutnya ada implementasi dan evaluasi QFD. Yang pertama ada implementasinya, yaitu menerapkan solusi produk yang dikembangkan melalui QFD. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu mengukur dan menganalisis keberhasilan implementasi QFD. Selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan, yaitu menggunakan hasil evaluasi untuk terus meningkatkan produk atau layanan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi ataupun penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.